Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Kembali lagi bersama Bu Ade di pembelajaran tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan, dan subtema 3 menyayangi tumbuhan. Nah, di sini pembelajaran pertama yaitu kita akan belajar tentang wawancara. Wawancara itu adalah tanya jawab dengan salah satu sumber. Nah, cara untuk menuliskannya yaitu kita tulis dulu daftar pertanyaan menggunakan kata-kata yang baku. Gunakan juga kata-kata tanya yang tepat. Berikut contoh kata tanya dan fungsinya. Apa untuk menanyakan sesuatu atau peristiwa? Siapa untuk menanyakan seseorang? Kapan untuk menanyakan waktu? Itu adalah kata-kata yang biasa ditulis dalam menyusun wawancara. Berikut juga contoh kata tanya dan fungsinya. Di mana untuk menanyakan tempat, mengapa untuk menanyakan sebab, bagaimana untuk menanyakan cara atau keadaan. Itu kata tanya yang bisa dipakai dalam menyusun wawancara tersebut. Dalam menyajikan informasi dari teks dalam bentuk peta pikiran, hasil wawancara ditulis menggunakan kata baku. Hasil wawancaranya juga ditulis menggunakan kalimat efektif. Terus teks hasil wawancara dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Kita akan sebentar lagi melihat peta pikiran yang biasa dipakai dalam menyusun wawancara. Yang pertama, nih contohnya ya. Kita apa dulu informasinya? Bisa di rumah itu kita tentuin judul dulu, terus informasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat kita tulis, susun dulu. Kita tentuin juga siapa nih narasumbernya. Terus hasil wawancara juga dapat disajikan dalam bentuk tabel. Nah, contohnya ada ya. Ingat, gunakan kata baku, kalimat efektif dalam menulis hasil wawancara. Oke. Nah, kalau bentuk tabel bisa nih kita susun dulu nomor yang akan kita tulis, terus pertanyaan apa, hasil wawancaranya apa. Jangan lupa narasumbernya ya. Boleh nih kita praktekkan di rumah. Boleh sama orang tua atau sama kakak. Menanyakan apa saja yang emang kalian mau tanyakan gitu ya. Oke. Oke, selanjutnya pembelajaran tentang matematika. Masih tema yang sama, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3 menyayangi tumbuhan. Matematikanya tentang garis bilangan. Oke, tentunya harus fokus ya. Yang pertama, kita akan mengamati pohon sirih, daun sirih. Daun sirih misalnya di sekolah atau di rumah nih, ada yang daun panjang, kita ukur. Contohnya di sini daun sirih. Daun sirih panjangnya 5-8 cm dan lebarnya 2-5 cm. Kita akan ukur daun sirih tersebut ya menggunakan garis bilangan. Tentunya untuk alat ukurnya bisa menggunakan penggaris ya. Nanti kita akan buat garis bilangan. Bisa menggunakan garis bilangan pakai penggaris biar agak lurus ya. Siapin dulu nih penggaris sama pensilnya. Garis bilangan, kita contohnya nih, sebuah garis yang memuat bilangan-bilangan secara berurutan dengan jarak antar bilangan yang sama. Itu adalah pengertian garis bilangan ya nak ya. Oke, contohnya nih kita lihat garis bilangan di bawah ini. Kita tentuin dulu garis bilangannya dari angka 0 sampai dengan 10. 0 sampai dengan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Terus secara berurutan lalu angka 1, 2, 3 sampai seterusnya. Perhatikan contoh juga bilangan di bawah ini. 0 sampai dengan angka 5 berada di sebelah kanan. Terus bilangan 4 dan sebelah kiri bilangan 6. Artinya 5 itu lebih dari 4 dan
5 lebih kurang dari 6. Dapat disajikan dengan nilai bilangan jadi siswa dapat menyatakan bahwa ke kanan itu lebih besar. Nah, sekarang tuliskan angka yang harus menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Kita tentuin dulu garis bilangannya, lalu susun angka dan hurufnya. Kita hitung nih, 0 itu 1, terus S itu N ya. Kita mulai nih menghitung 0 S 1, terus angka 2, lalu I 3, terus angka 4. Kita susun nih, S taruh 1, terus I angka 3. Ada angka 4 berarti R nya 5. Ada angka 6, R nya 7, R-nya ada angka 7, I-nya berarti 8. Terus ada angka 9 di sini, H-nya berarti 10. Gitu ya, anak-anak. Ini contoh huruf dan angka dari 0 sampai dengan huruf H. Ke kanan itu semakin besar ya. Kita udah mulai menghitung nih penjumlahan menggunakan garis bilangan. Contohnya 2 tambah 2 sama dengan 4. Garis bilangannya juga dapat kita gambarkan. Bilangan caca 0 sampai dengan angka seterusnya ya. Kita gunakan nih sekarang angkanya 6 tambah 5. 6 tambah 5 kita susun dulu, berarti garis bilangannya ditulis ya, cara penyelesaiannya. Nah, di bawah ini contohnya 0 sampai dengan, kita kasih di sini sampai 15 ya. 0 hitung 6 satuan dari kanan mulai dari 0. Ini kanan sampai dengan angka 6. Tarik garisnya set sampai angka 6. Lalu 5 dari sebelah kiri kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadilah 6 tambah 5 sama dengan 11. Nah, sekarang kita bantu Siti melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A pada angka 0. Setelah beberapa waktu panjangnya pohon sirih ada di posisi B. Kita tinggal tarik set gitu ya. Jadi B itu berada di posisi angka 2. Jadi 0 tambah 2 sama dengan 2. Kalau kalian mau tambahin pada yang B nya pada angka 5, berarti tinggal tarik garis angka 5. Itu contoh matematikanya ya. Kalian bisa latihan di rumah dan kerjakan modul. Nah, selanjutnya kita akan belajar matematika. Masih di tema dan subtema yang sama, kita akan belajar menyayangi tumbuhan. Dipraktekkan dalam kegiatan olahraga. Apa aja ya kegiatan olahraganya? Yuk kita saksikan bersama. Kita tentukan dulu nih tujuannya kita belajar olahraga kali ini. Oke, anak-anak, kita juga bisa melakukan olahraga tersebut di ruangan terbuka atau di lapangan pekarangan rumah. Di situ banyak juga tumbuhan yang bisa kita ajak olahraga juga nih. Seger ya kalau di pagi hari bersama keluarga olahraganya. Olahraga kali ini tujuannya yaitu kita bisa menyayangi tumbuhan dengan melakukan gerakan-gerakan olahraga. Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan memutar dan menekuk. Jadi anggota badan kita digerakkan agar lebih sehat dan bugar. Yang kedua, siswa dapat mempraktekkan prosedur kombinasi gerakan memutar dan menekuk dengan top
tepat. Tentu gerakannya harus tepat ya, sesuai dengan arahan atau contoh yang ada dalam materi, atau biar tepat dan tujuannya tercapai. Nah, di sini juga siswa dapat mempraktekkan menekuk dan menekuk dalam permainan tapak gunung. Ini berarti kita bermain engklek Kak, tapi bisa juga dilakukan, bisa juga enggak ya. Ini kita hanya melakukan gerakan anggota tubuh aja, melakukan gerakan lokomotor dan non lokomotor. Saat ini kita mau melakukan gerakan non lokomotor. Non lokomotor berarti tidak berpindah tempat, hanya badan kita yang bergerak. Contohnya gerakan yang memutar dan menekuk, yaitu kepala dulu nih, tengok kanan 8 kali, tengok kiri 8 kali, dilanjutkan. Selanjutnya bagian tubuh kita yang lain, memutar pergelangan tangan kita ke depan 8 kali, ke kiri 8 kali ya. Selanjutnya seperti itu terus dilakukan ini. Nah, memutar ya, terus dilakukan memutar biar pergelangan kita menjadi lebih rileks. Nah, terus bisa lakukan ini di rumah sama orang tua atau kakak, adik atau teman ya. Terus memutar pinggang ke belakang, ke depan 8 kali 8 kali. Nah, terus diputar biar tidak encok ya, biar kitanya lebih sehat juga nih badannya. Kadang kan kita duduk terus ya, dilanjut nih ada memutar tumit, lutut ya, tumit itu terus putar ke kanan, ke belakang, ke depan, ke kanan dan ke kiri. Setelah tumit, angkat kaki kita, letakkan di depan dada. Kanan dulu ya, kaki kanan dulu, hitung sampai 8. Baru nanti setelah itu, kalau setelah selesai hitungannya, kita lanjutkan kaki bagian kiri, tekuk sampai bagian dada kita. Agar apa? Agar otot-otot kita menjadi nyaman. Selanjutnya menekuk kaki kanan ke belakang 8 kali. Selanjutnya lagi bagian kiri ya, 8 kali ke belakang tentunya. Itulah rangkaian olahraga kali ini. Kalian bisa lakukan itu di rumah bersama ayah, bunda, kakak, adik atau teman. Lakukan itu tiap hari, bisa berlari kecil juga bisa, gerakan badan juga bisa ya. Lakukan di rumah. Oke, anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Jangan lupa tetap semangat dan praktekkan di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.